Pernahkah kamu merasa dunia ini tampak begitu kacau? Ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, ketika hidup terasa berat dan penuh ketidakadilan, kita seringkali terjebak dalam keluhan menyalahkan keadaan, orang lain, bahkan diri sendiri. Namun, apakah keluhan itu benar-benar mengubah apapun? Ataukah ada cara lain untuk memahami dunia yang jauh lebih dalam, jauh lebih tenang? Bayangkan sejenak, setiap detik yang kita lalui, setiap atom di sekitar kita, dan setiap peristiwa yang terjadi mengikuti pola aturan alam yang terstruktur. Tidak selalu terlihat indah, tidak selalu nyaman, tetapi selalu teratur. Ilmu psikologi menunjukkan bahwa manusia cenderung mengalami stres ketika mereka berfokus pada ketidakteraturan dan kekurangan kontrol. Saat kita mengeluh, kita sesungguhnya menentang keteraturan itu, menolak ritme alam yang tidak selalu kita pahami. Tahukah kamu, penelitian dalam neuropsikologi menemukan bahwa otak kita mencari pola, bahkan di tengah kekacauan. Kita ingin segala sesuatu masuk akal, ingin hidup terasa bisa dikendalikan. Namun, saat kita memaksakan interpretasi atau mengeluh atas hal-hal yang di luar kendali, justru kita menambah beban emosional kita sendiri. Agama dan filsafat dari berbagai tradisi pun mengajarkan sesuatu yang serupa. Dalam Al-Quran misalnya, terdapat ayat yang menekankan kesabaran dan kepercayaan pada keteraturan Tuhan, bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, memiliki tujuan dan sistem yang tersembunyi bagi akal manusia. Kesadaran ini bukan ajakan pasif, tetapi undangan aktif untuk merespons hidup dengan kepandaian hati dan pikiran, bukan keluhan. Bayangkan, jika setiap kali menghadapi tantangan, kita berhenti sejenak, menanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa dipelajari dari ini? Bagaimana aku bisa merespons dengan bijak? Respons semacam ini mengubah persepsi kita dari korban keadaan menjadi pengamat yang sadar, dari keluhan menjadi keteraturan yang bisa dipahami. Dan menariknya, ilmu kognitif modern menunjukkan hal yang serupa. Individu yang berlatih refleksi, mindfulness, dan evaluasi diri cenderung lebih resilient. Mereka tidak menolak realitas, tetapi mengatur diri untuk menavigasi realitas itu dengan kesadaran dan strategi, bukan emosi yang reaktif. Jadi, mungkin kuncinya bukan mengubah dunia, tapi mengubah cara kita menanggapinya. Karena semesta tidak perlu menyesuaikan diri dengan keluhan kita. Yang perlu menyesuaikan diri adalah pikiran kita dengan keteraturan semesta. Dan saat kita belajar merespons, bukan mengeluh, kita mulai menyadari ada ritme, ada pola, dan ada kedamaian yang selalu menunggu untuk dipahami. Tapi bagaimana kita bisa benar-benar melatih diri untuk merespons keteraturan ini bukan hanya sekali, tapi setiap hari? Itu adalah perjalanan yang akan kita telusuri lebih dalam parah. Mari kita lanjutkan perjalanan ini, karena disinilah praktik nyata dimulai, bukan hanya di ranah teori atau pemikiran abstrak, tapi di ruang kehidupan sehari-hari, di detik-detik kecil yang sering kita abaikan. Pertama, perhatikan pola pikiranmu sendiri. Banyak dari kita hidup dalam autopilot emosional, bereaksi tanpa sadar terhadap setiap gangguan, kekecewaan, atau ketidaknyamanan. Latihan sederhana adalah menyadari respons pertama kita. Saat marah, kecewa, atau frustrasi, berhentilah sejenak. Tarik napas, perhatikan perasaan itu, dan tanyakan pada diri, apakah reaksi ini membantuku atau justru menambah kekacauan dalam pikiranku? Dengan hanya menyadari, kita memberi jarak antara stimulus dan respons, jarak yang memberi ruang bagi keteraturan untuk masuk. Kedua, latih refleksi terstruktur. Ini bukan sekadar mendengarkan hati, tapi aktif meninjau pengalaman. Misalnya, setiap malam sebelum tidur, tuliskan 3 hal yang terjadi hari itu yang tidak sesuai harapan, dan 3 hal yang bisa kamu pelajari dari setiap peristiwa. Tidak perlu berlama-lama, 10-15 menit cukup. Otakmu mulai terbiasa melihat pola di balik peristiwa, menemukan logika atau hikmah, daripada hanya menilai dari perspektif baik atau buruk. Ketiga, praktikkan mindfulness dalam aktivitas sederhana. Saat makan, berjalan, atau bahkan mencuci piring, fokuskan perhatian penuh pada sensasi yang ada aroma, tekstur, gerakan, dan ritme. Ilmu kognitif modern menunjukkan bahwa latihan semacam ini menguatkan kesadaran akan momen kini, mengurangi impuls untuk mengeluh, dan menumbuhkan kemampuan untuk menanggapi realitas dengan tenang. Keempat, gunakan bahasa yang membangun diri sendiri.
Kata-kata yang kita ucapkan baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri membentuk persepsi kita tentang dunia. Alih-alih berkata, "Ini tidak adil," atau "Kenapa selalu aku?" ubahlah menjadi, "Apa yang bisa aku lakukan dalam situasi ini?" Atau "Bagaimana aku bisa memahami pola yang sedang terjadi?" Kata-kata ini tidak mengubah dunia di luar, tapi mengubah dunia di dalam dirimu, dan itu adalah dunia yang paling penting karena menentukan kualitas hidupmu. Kelima, rencanakan ritual singkat untuk menyambut keteraturan. Bisa berupa meditasi 5 menit di pagi hari, membaca ayat atau kutipan reflektif, atau menuliskan niat hari itu. Aku akan menanggapi peristiwa dengan kesadaran, bukan keluhan. Dengan konsistensi, ritual ini menjadi pemicu mental yang mengarahkan pikiran pada keteraturan, bukan kekacauan. Intinya, bukan tentang menghapus kekacauan sepenuhnya, karena itu mustahil, tapi tentang mengasah kemampuan kita untuk menanggapi dengan kesadaran, melihat pola di tengah ketidakteraturan, dan menemukan ritme yang sejati. Seiring waktu, apa yang dulu terasa sebagai dunia kacau, mulai terbaca sebagai panggung bagi pembelajaran, pertumbuhan, dan ketenangan. Salah satu kunci berikutnya adalah mengubah perspektif terhadap ketidakpastian. Banyak orang melihat ketidakpastian sebagai ancaman, sehingga muncul rasa cemas atau frustasi. Padahal, ketidakpastian adalah bagian alami dari pola hidup seperti gelombang di lautan yang naik turun, selalu ada ritme, bahkan di saat tampak kacau. Menghadapi ketidakpastian bukan dengan menolak atau mengeluh, tapi dengan bersikap penasaran dan terbuka, bertanya, apa yang bisa terjadi? Apa yang bisa aku pelajari dari kemungkinan ini? Selanjutnya, kita perlu menginternalisasi konsep tanggung jawab pribadi. Tidak semua hal berada di bawah kendali kita, tapi respons kita terhadap hal-hal itu selalu bisa dikontrol. Dengan berfokus pada apa yang bisa kita ubah, pikiran, tindakan, dan sikap kita mengalihkan energi dari keluhan menjadi tindakan produktif. Ini mirip filosofi Stoik. Dunia luar bisa kacau, tapi kedamaian batin tergantung bagaimana kita menata diri untuk menanggapi dunia itu. Latihan berikutnya adalah melatih kesadaran berulang, habitual awareness. Setiap kali kamu menghadapi kesulitan atau ketidaknyamanan, hentikan sejenak dan lihat apa fakta yang sebenarnya terjadi, pisahkan dari asumsi atau interpretasi emosional. Apa yang bisa aku kendalikan? Fokus energi pada hal ini. Apa yang bisa aku pelajari? Bahkan dari pengalaman yang menyakitkan, ada pelajaran atau pola tersembunyi. Ini bukan sekadar refleksi pasif, ini adalah cara aktif untuk menemukan keteraturan di tengah kekacauan. Dengan berulang-ulang, otak mulai mengenali bahwa dunia bukan hanya serangkaian kejadian acak, melainkan sistem yang bisa dipahami jika kita mengamati dengan tenang. Dan terakhir, jangan lupakan kekuatan komunitas dan dialog reflektif. Berbagi pengalaman, mendengar perspektif lain, dan berdiskusi tentang makna peristiwa dapat memperluas wawasan kita, membantu kita melihat pola yang mungkin tidak kita sadari sendiri. Kesadaran kolektif ini memperkuat rasa keteraturan bahwa tidak hanya kita sendiri yang mencoba memahami dunia, tetapi ada banyak orang yang menavigasi pola yang sama dengan cara mereka sendiri. Jika dipraktikkan terus-menerus, pola-pola kecil ini membentuk mental resilience, kekuatan batin untuk tetap tenang, fokus, dan produktif bahkan ketika dunia tampak kacau. Lama-kelamaan, kita tidak lagi menjadi korban situasi, tetapi pengamat dan penata respons yang mampu menemukan kedamaian dalam setiap momen. Bayangkan, setiap hari dimulai dengan kesadaran penuh. Saat pagi tiba, duduk atau berdirilah dengan nyaman dan tarik napas dalam-dalam beberapa kali. Rasakan tubuhmu, pikiranmu, dan lingkungan di sekitarmu. Lalu tanyakan pada dirimu sendiri, apa niatmu hari ini? Dan bagaimana kamu ingin merespons situasi yang menantang dengan tenang dan bijak. Dengan cara ini, pikiranmu siap menghadapi hari bukan sebagai reaksi otomatis, tetapi dengan kesadaran penuh. Saat siang datang, luangkan sedikit waktu untuk mengamati dan merenung. Catat satu situasi yang terjadi dan pisahkan fakta dari perasaan atau penilaian emosional. Pertanyakan pada dirimu, apa yang bisa kamu kendalikan, dan pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari momen itu. Dengan latihan ini, otakmu mulai terbiasa melihat pola dan keteraturan, bukan hanya kekacauan di sekitarmu. Menjelang sore, lihat kembali hari yang telah berlalu. Ingat satu hal yang berhasil kamu tangani dengan tenang, dan satu hal yang bisa diperbaiki esok hari. Jangan gunakan ini untuk menyalahkan diri,
tapi untuk belajar dan membangun kekuatan mental. Setiap refleksi membawa pengalaman menjadi pelajaran berharga yang memperkuat dirimu. Saat malam tiba dan tubuh mulai lelah, tarik napas dalam lagi dan rasakan ketegangan perlahan melepaskan diri. Bayangkan 3 hal yang bisa kamu syukuri hari ini, sekecil apapun, lalu bayangkan besok sebagai halaman baru yang penuh kesempatan untuk menerapkan keteraturan dan kesadaran yang sama. Dengan menutup hari seperti ini, keseimbangan emosional terjaga, jauh dari rasa bersalah atau keluhan. Agar ritual ini menjadi bagian dari hidup, buatlah pengingat sederhana dan mulailah dari versi pendek yang ringan. Konsistensi adalah kuncinya. Kadang-kadang, bagikan pengalamanmu dengan teman atau komunitas, sehingga kamu bisa melihat pola yang mungkin luput dari perhatianmu sendiri. Dengan melakukan ini secara rutin, otakmu akan membentuk jalur kesadaran otomatis. Saat menghadapi tantangan, kamu akan lebih cenderung merespons dengan tenang dan analitis. Dunia mungkin tetap sama, tapi cara kamu menanggapinya akan berbeda. Dan di sanalah kedamaian sejati muncul. Hidup memang tidak selalu mudah. Dunia ini akan selalu menghadirkan tantangan, ketidakpastian, dan hal-hal yang tampak di luar kendali kita. Tapi ingat satu hal, kita tidak bisa mengubah semua yang terjadi di luar, tapi kita selalu bisa mengubah cara menanggapinya. Setiap peristiwa sekecil atau sebesar apapun adalah bagian dari pola besar yang mungkin belum bisa kita pahami sepenuhnya. Dengan berhenti sejenak, menarik napas, dan menanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana aku bisa merespons dengan bijak? Kita mulai mengubah keluhan menjadi pembelajaran, kekacauan menjadi keteraturan, dan stres menjadi ketenangan. Ritual harian sederhana mulai dari pagi yang penuh kesadaran, refleksi siang, evaluasi sore, hingga malam yang dipenuhi syukur. Bukan sekadar latihan mental. Ini adalah cara kita melatih hati dan pikiran untuk selaras dengan ritme alam dan kehidupan. Maknanya sederhana tapi kuat. Kunci kedamaian bukan pada dunia di luar sana, tapi pada dunia di dalam diri kita. Saat kita belajar menanggapi dengan sadar, menemukan pola di tengah ketidakpastian, dan mengambil hikmah dari setiap pengalaman, hidup pun menjadi lebih ringan, lebih jelas, dan lebih bermakna. Jadi, mulai hari ini, pilihlah untuk merespons, bukan mengeluh. Pilih untuk melihat keteraturan di balik setiap peristiwa. Pilih untuk menumbuhkan ketenangan dan kebijaksanaan langkah demi langkah, momen demi momen. Karena ketika kita menyesuaikan diri dengan keteraturan semesta, kita menemukan kedamaian yang selalu ada, menunggu untuk disadari dan dijalani.